Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena melalui program ini kita terus diingatkan bahwa kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan yang ada kita diingatkan bahwa di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa, ya. Karena itu kita harus punya pondasi, kita mesti punya pegangan, kita mesti kuat. Karena ketika firman yang menjadi dasar, landasan, pondasi kehidupan kita, saudaraku, kita nggak akan mudah digoncang oleh apapun. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami sungguh melihat campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Saat yang indah ini kami juga rindu untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami belajar akan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita datang sama Tuhan Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita tidak lagi di bawah tuntunan atau aturan dunia yang mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari jalan Tuhan, tapi hidup kita mau dan diatur oleh Tuhan, ya. Melalui setiap ketetapan, melalui setiap perintah, sehingga akhirnya menjadi pribadi yang taat. Itu merupakan suatu kemutlakan, keharusan dalam hidup orang percaya. Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, saudara dikasih dalam Tuhan, maka Tuhan memberikan perintahnya kepada mereka dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan ayat 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Saudara perhatikan garis bawahi kata bebas. Jadi Tuhan memberikan kepada manusia itu di taman itu kebebasan. Hanya, saudara mesti perhatikan di ayat 17. Firman Tuhan bilang begini, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dalam kebebasan yang Tuhan berikan ada yang namanya batasan. Sama-sama bilang sama saya, boleh bebas tapi jangan bablas. Ini penting saudara, ini penting. Silakan. Engkau mau lakukan segala sesuatu ya, silakan. Tapi ada batasan, ada boundariesnya. Jangan sampai kebablasan. Makanya firman Tuhan katakan kepada Yosua ketika Yosua menggantikan Musa dalam memimpin umat Tuhan. Jangan engkau menyimpang ke kanan, jangan engkau menyimpang ke kiri. Kenapa? Karena Tuhan mau silakan kau lakukan apapun, tapi jangan keluar dari batasan ini. Hal itu disampaikan kepada Tuhan, kepada manusia. Kamu bebas makan pohon tam-taman ini. Silakan kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi ada batasan. Apa batasan itu? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan. Cuman itu aja. Tuhan gak minta banyak-banyak. Tuhan minta cuma satu. Ini pohon aja, jangan lu korek, jangan lu makan, gitu loh. Karena ketika lu makan, lu mati. Saudara, dalam kehidupan kita juga seperti itu, ya. Dalam kehidupan orang percaya pun seperti itu. Ada batasan. Sama-sama bilang sama saya, ada batasan. Silakan, lakukan segala sesuatu, ya. Halal segala sesuatu, iya kan? Tapi ada batasan. Nah, batasan ini yang jelas gitu loh. Jangan batasannya nggak boleh ngeblur. Kalau batasannya ngeblur, batasannya abu-abu, maka repot. Boleh nggak? Bisa nggak? Maka Rasul Paulus bilang segala sesuatu diperbolehkan, betul. Tapi tidak segala sesuatu bermanfaat. Segala sesuatu diperbolehkan, betul. Tapi tidak segala sesuatu
membangun, gitu kan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita pilih dan pilah. Belajar untuk memilih dan milah. Kira-kira ini membangun nggak? Kira-kira ini diperbolehkan nggak? Kira-kira ini membuat saya jauh dari Tuhan nggak? Iya kan? Contoh, saudara main gadget, silakan main gadget. Tapi kalau sebentar-sebentar gadget, engkau jadi lupa baca Alkitab, engkau jadi lupa merenung firman Tuhan, engkau jadi lupa berdoa, engkau jadi lupa beribadah. Itu juga udah menyimpang, gitu kan? Jalan-jalan silakan, hangout liburan silakan, tapi jangan sampai gara-gara jalan-jalan, hangout liburan, kau lupa cari Tuhan, kau lupa beribadah. Gitu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan hari ini ketaatan kita kepada Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan adalah sebuah kepastian, ya, keharusan. Jadi ada batasan. Tuhan selalu kasih batasan supaya kita nggak lewat batas, saudara. Karena batasan itu merupakan pagar. Jangan lupa, ketika Ayub, ya saudara, Ayub akan diuji, si jahat bilang sama Tuhan, bukankah engkau yang memberikan pagar sekelilingnya, memberikan pagar dalam usaha pekerjaan keluarganya, kesehatan yang kau kasih pagar. Nah, pagar itulah yang membuat saudara dan saya tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Ketika kita tetap berjalan dalam pagar itu, engkau aman, bos. Ya, ketika Adam dan Hawa lebih tepatnya mengambil buah itu, dia sudah keluar dari jalurnya Tuhan. Kenapa? Karena batasan itu dilanggar, batasan itu dilampaui, batasan itu dia keluar. Kalau Tuhan kan udah kasih kebebasan, silakan kamu makan, silakan kamu pilih buah, tetapi jangan ngelewatin batasan ini. Nih, saya sudah kasih boundariesnya, nih saya udah kasih batasannya, iya kan? No gray area in Christianity. Nggak ada area abu-abu dalam kekristenan. Jika ya, hendaklah engkau katakan ya. Jika tidak, hendaklah engkau katakan tidak. Selebih dari si jahat. Tuhan udah bilang apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang bisa, apa yang nggak bisa. Semua kembali kepadamu. Kembali semua ada keputusanmu. Engkau mau lakukan, silakan. Tapi firman Tuhan udah ajarkan, Tuhan tidak ingin dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur seorang, engkau akan menuainya. Siapa yang menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Siapa yang menabur dalam roh, dia akan menuai kehidupan. Itu pilihan. Dan hidup kita pun pilihan. Ya. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan, ikut Tuhan bebas. Tapi ada batasan. Ya, batasannya apa? Kebenaran. Batasannya adalah firman Tuhan. Kau baca firman Tuhan, kau renungkan firman Tuhan, kau akan tahu batasan-batasan seperti apa dalam kau mengiring Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman-Mu. Kami mengucap syukur. Setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mengajarkan kami banyak hal. Mengarahkan kami, menuntun kami. Sehingga akhirnya kami mengerti kebenaran yang memerdekakan kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Tuhan memberkati setiap kami sehingga kami tidak salah melangkah. Kami punya rules, kami punya batasan. Dan batasan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu persatu Tuhan jamah. Sehingga hidup kami tidak lagi diombang-ambingkan oleh kebimbangan, oleh kebingungan. Tapi hidup kami berdasarkan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Sehingga kami melihat kuasa Tuhan. Kami melihat campur tangan dan pertolongan Tuhan nyata bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.